ya. Nah, Iya, iya. kalau Kak Yunita ini dalam sehari, misalnya dalam satu kali jam market, sesi pertama misalnya, bisa berapa kali scalping gitu, atau berapa saham yang bisa di scalping? Aku biasanya kelar satu saham baru pindah ke saham lain. Soalnya aku kurang bisa mantau kayak dua dua sekaligus. Soalnya kan aku pakainya kalau di OLT namanya fast trading. Fast trading itu kan cuma per saham. Kita bid overnya cuma per saham. Jadi aku kelar satu saham dulu baru pindah saham lain sih kalau untuk scalping. Tapi dalam sehari biasa ada batasan nggak, Kak? Maksimal berapa saham gitu, atau ya secuannya aja? Kalau aku biasanya bolak-balik saham paling banyak 3 kali. Biasanya keempat itu nggak tahu ya, keempat itu kayak pasti suwe gitu loh. Keempat pasti loss. Jadi aku selalu batasin sampai 3 kali aja. Terus porsi masuknya misalnya yang pertama kamu masuk 1.000 lot, yang kedua itu udah lebih dikecilin, misalnya yang kedua 800 lot, yang ketiga itu 500 lot. Jadi maksudnya cuan pertama kamu nggak hilang sama bolak-balik kamu yang sampai yang terakhir. Gitu sih kalau Oh, aku. oh, berarti memang sudah membatasi hal itu ya. Jadi kalau misalnya kayak minta masuk masuk pertama 10.000 lot, yang kedua cuma 7.000, yang ketiga cuma 5.000. Jadi nggak, jadi cuannya nggak bakal tergerus gitu ya, Kak? Iya, dan kan lagi pula kalau misalnya kita tektokan begitu kan berarti sahamnya makin hari makin naik kan. Kan kalau dari atas dibanting kan itu lebih lebih gawat ya. Jadi usahain kalau misalnya udah yang bolak-balik yang lebih banyak yang ketiga itu udah harus lebih kecil sih lotnya daripada yang pertama atau kedua gitu sih. Oh. Kak, kita angkat pertanyaan dulu ya, soalnya ini udah banyak banget ternyata yang di kolom Q&A. Kalau buat teman-teman juga yang mau bertanya ke Kak Yunita, boleh langsung aja taruh di kolom Q&A-nya. Kita tunggu tentunya. Oke, saya naikin dulu satu-satu ya. Nih, setiap end of day, apa selalu jual saham scalpingnya? Atau ya, ini juga mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya pas beli sahamnya, tiba-tiba arahnya ke arah kekunci ya, Kak. Artinya arah mentok terus arah. Sampai sesi 2 juga arah-arah terus, nggak turun-turun. Nah, apa dijual atau ya udah biarin dulu besok baru dijual gitu, besok pagi? Kalau arah ke kunci ya besok dong. Kan kalau misalnya arah ke kunci besok pasti naik lah minimal 2-3% pasti dapat gitu. Berarti tetap bisa juga sahamnya bermalam ya. Yang penting syaratnya arahnya ke kunci. Iya, tapi biasanya sih aku agak penakut ya. Kalau arah ke kunci gitu terus kelihatan kayak yang arahin satu broker yang cepat banget besok paginya. Kelihatan kan yang maksudnya yang dari tadi sekali HK banyak, terus ganjelannya 50.000 lot kayak gitu. Hmm. Aku biasanya tetap buang setengah sih. Besoknya baru jual sisanya gitu. Setidaknya udah amanin cuan. Oke, Eh, nah Halo? oke, ini kayaknya lagi angkat telepon sebentar ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut Sorry. lagi ke pertanyaannya ada lagi. Nah, cara lihat buangan besarnya itu di mana? Cara lihat buangan besar itu kalau misalnya dia itu sekali buang tiba-tiba 5.000. Misalnya bid overnya itu cuma per tick itu 10.000. Sekali buang itu kayak 5.000, 5.000. Kelihatan banget kayak udah mau buang barang, kayak udah mau selesai gitu. Atau nggak sekali buang diguyur 2-3 tick ke bawah. Biasanya itu aku udah mulai sani, kabur nggak ya kayak gitu. Hmm. Nah, itu tuh buat pertanyaan. Nih, ada pertanyaan dari Ko Daniel. Besok bakal sell off nggak, Kak? Karena besok kan hari Oh, terakhir apaan market nih? nih. Oh, apaan nih? Oh, iya aku Maksudnya hari ini market juga bakal banyak bebersih porto. eh, jadi udah membersihkan porto-portonya. Iya, membersihkan dosa-dosa lama udah yang kelihatannya udah kayak apa? Minusnya udah dalam, udah lah cut-cut semua. Nanti mulai baru lagi bulan Mei gitu sih. Aku tadi banyak juga sih cut Oke. loss yang kelihatan. Benar. Ini kayaknya apa namanya? Oke, kayak Yunita kayak oke, tadi ada agak keputus-putus Kak, agak kepotong-potong suara kayak Yunita. Iya, ini agak jelek, sorry ya. Wifi-nya agak jelek di sini. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah kalau itu Kak Yunita udah mulai bersih-bersih porto, kalau saya pekan ini nggak melakukan transaksi apapun karena ya udah selesai karena kan udah merealisasikan keuntungannya, narik-narik duit-duit yang lain abis swing ditarik aja gitu tuh. Jadi biar bisa Buat dinikmati di
Tunjangan hari Lebaran ya. raya lumayan kan? Iya bener Betul betul. banget. Itu Iya, yang nah mau ini. harus kemarin tuh supaya bisa masuk besok kan terakhir. Nggak tahu sih tergantung Iya betul. sekuritas ya. Tergantung sebenarnya, tergantung plan orang masing-masing ya Kak. Mau gimana tuh, mau dinikmatin kapan cuannya. Kalau saya nikmatin pas lebaran aja. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya. Nih, gimana cara Kakak menentukan titik entry dan exitnya gimana? Terutama exit profit taking. Nah, ini yang sering ditanya orang nih kalau profit taking. Biasanya sih kalau aku, misalnya aku ada 1000 lot, aku realisasikan bertahap. Misalnya dia naik 3-4 tik, aku buang 100 lot, 100 lot. Aku nggak pernah buang sekali blok full, kecuali ya benar-benar kayak bahaya ya, kita udah mau kabur, ya udah buki aja ke bawah semua lot. Tapi kalau yang kenapa kita harus realisasikannya misalnya bertahap? Soalnya kalau misalnya sahamnya naik lebih tinggi, kita masih ada sisa lot gitu loh. Hmm. Aku sih realisasikan lot apa profitnya kayak gitu sih. Oke. Kak, kalau buat scalping, lihat chartnya menitan juga nggak? Pakai chart menit. Aku sebenarnya kalau udah pas hari tradingnya itu aku udah nggak gitu lihat chart sih, biasanya liatnya chartnya semalam, kecuali emang saham baru yang tiba-tiba banyak banget di running trade. Nah kalau kayak gitu baru lihat chart lagi sih, biasanya nggak jauh-jauh dari support lah kalau mau HK, atau enggak misalnya menarik banget kita HK sedikit aja duit yang kita udah siap untuk hilang lah gitu, misalnya mau masuk 1000 lot udah tinggi nih, kita menarik banget masuk masuk aja 100 lot dulu gitu. Jadi scalping itu sih sebenarnya menurut aku kayak art ya, kayak seni. Nggak ada patokan apa ya, harus masuk begini begini begini, nggak ada. Setiap saham itu berbeda, kayak saham itu bagi aku kayak manusia, ada karakternya. Ini karakternya karakter bandarnya ya, jadi maksudnya ada bandarnya galak, ada bandarnya baik. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di satu saham sampai pro, ya masuknya saham yang itu aja, jadi kalian ngerti cara apa, cara bandarnya bekerja gitu sih. Oke, seperti itu ya teman-teman, udah dijawab sama Kak Yunita. Kita naikkan lagi pertanyaannya. Ci, cara tap trading yang efektif itu bagaimana sih menurut Cici? Apakah ada tips? Latihan. Seriusan latihan, nggak ada. Ya misalnya yang standar simpelnya itu harus minimal tahu technical analisa, yang paling simpel tahu support sama resistnya di mana. Jadi kalau misalnya masuk di support itu lebih aman. Kalau misalnya cut loss itu pasti nggak terlalu banyak, karena masuknya di support. Kalau support kan biasa orang bilang ya apa, area yang aman ya buat masuk. Terus apalagi ya, oh kalau latihan pakai lot kecil yang kalian siap hilang. Nanti kalau misalnya udah apa, udah konsisten nih cuannya selama beberapa bulan, nah itu baru boleh naikin modal. Selama maksudnya masih belum konsisten cuan, jangan pernah top up sih menurut aku. Oke. Gitu sih. Tapi kalau Kak Yunita sendiri dari awal sampai dari awal scalping gitu, kan pasti coba-coba dulu, coba-coba dulu. Nah, berapa bulan tuh baru naikin modalnya? Konsisten cuannya terus naikin modalnya. Aku jujur waktu itu aku naikin modal itu di 2021 Januari. Itu aku naikin modal karena buat masuk saham farmasi, aku ingat banget. Habis itu saham farmasi dibanting ARB kayaknya berapa hari ya, 15 hari gitu. ARB terus, jadi dari situ tobat, nggak top up lagi sampai sekarang. Gitu sih aku. Jadi waktu itu kena loss yang dalam kan, apa kayak habis 60% dari equity. Jadi dari situ aku memutuskan, oh enggak, aku akan trading dengan duit sisa ini, aku nggak mau top up lagi sampai semua loss aku balik. Dan dari situ aku nggak pernah top up lagi sih, dari yang terakhir Januari 2021 itu. Oke, sampai terakhir dari Januari 2021 sampai sekarang nggak pernah top up sama sekali. Nggak pernah. Tarik duit ada. Top up udah nggak. Oke, berarti cuannya konsisten nih ya. Konsisten kalau di rata-ratain konsisten. Jadi nggak pernah top up. Duitnya berkembang terus. Selamat, selamat, selamat. Iya, karena menurut aku kalau misalnya kita dari yang aku kan loss gede banget tuh, yang aku abis top up gede. Gimana kita mau top up lagi sedangkan dengan duit segitu aja kita masih loss? Kan orang sering nanya nih, apa aku perlu top up ya? Ini aku lagi loss banyak nih. Justru karena kamu lagi loss banyak, dengan duit segitu aja kita belum bisa profit kan? Masa kita harus top up lagi gitu loh. Jadi mending pakai duit yang tersisa itu belajar benar-benar. Ya dari situ kita baru apa ya, mengembalikan loss yang, kalau misalnya kita belajar dengan benar, aku yakin sih yang loss yang kemarin yang besar itu pasti bisa balik sih. Itu sih. Oh. Nah Aku ini lama juga sih. ya lama nggak sih sebenarnya ngebalikin
keadaan itu? Lumayan lama. Aku dari Januari itu kan lossnya gede ya. Aku baliknya itu kayaknya 4 bulan baru bisa balik. Mhm. Terus dari 4 bulan balik itu kan udah mulai ada apa kepercayaan diri ya. Itu masuknya mulai lebih banyak. Makanya jadi bisa apa ya? Jadi bisa cepat balik lah. Karena kan udah mulai pede lagi nih. Jadi masuknya udah lebih banyak lagi lotnya gitu sih. Kalau boleh tahu berapa persen nih Kak, kalau pernah loss-nya persentasenya, kena mental nggak? Ini pertanyaan dari Gus Wis. Kena mental banget. Aku lossnya kayaknya 70% equity itu maksudnya baru baru top up loh. Maksudnya kan kita kayak baru top up. Hah, terus tiba-tiba ARB terus kan. Maksudnya mau cut loss juga nggak bisa cut loss waktu itu yang sama farmasi beneran ARB terus setiap hari open ARB gitu. Jadi ya benar-benar belajar banget sih waktu itu. Ya itu menurut aku bandar kejam lah di IHS gitu bandar farmasi waktu itu 70% terus dari membalikan equity. keadaan jadi positif terus akhirnya cuan konsisten. Iya. Wah, saya harus tepuk tangan nih buat Kakak Yunita. Selamat, selamat, sangat konsisten tentunya ya. Nah, ini kita baca lagi pertanyaannya buat teman-teman juga yang mau taruh pertanyaan di kolom komen Q&A ya, jangan di kolom komentar, biasanya kelewat gitu. Boleh taruh di kolom Q&A. Jangan lupa juga buat teman-teman screenshot live event ini, post ke Instagram story-nya, mention ke Join Cuans dan juga Diary Newbie. Nanti dapat buku menarik tentunya dari kita ya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Join Cuans ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Cuans ya di App Store atau tidak di Google Play Store kamu. Kita baca lagi. Kalau market rally tapi nggak pegang barang, enaknya HK porsi kecil atau setengah? Maksudnya yang rally marketnya atau sahamnya nih? Saham Hmm, yang dia itu. ya, kalau saya narik kesimpulan ini mungkin kalau melihat saham-saham lagi rally nih, terus Heeh. lagi nggak pegang barangnya gitu, enaknya HK porsi kecil atau setengah aja? Kalau aku sih pasti aku HK porsi kecil aja sih, karena kan kalau misalnya udah rally berarti harganya udah tinggi. Hmm. Aku bukan tipe yang kayak arah hunter atau apa, nyalinya nggak sebesar itu. Aku lebih suka kayak apa, ambil di bawah atau enggak kalau HK-nya ya 20% porsi aja. Misalnya mau masuk 1.000 lot, HK-nya 200 lot aja gitu. Mhm. Oke, tapi pernah nggak sih misalnya Kak, kalau swing kan mungkin ketika dia beli dia masih punya modal buat average down, average down. Kalau si Kak Yunita nggak pernah average down, berarti sekali misalnya buat diniatin scalping ya udah. Kalau misalnya turun di cut loss, kalau naik di TP. Uh, Kalau aku nggak pernah all in kan kalau di kompetisi kemarin kan all in terus karena kan kalau di orang sering tanya tuh di kompetisi kenapa returnnya bisa banyak ya karena kan kita pakai modal kecil jadi kita kayak lebih berani aja masuk all in kan waktu itu pakainya cuma 10 juta ya jadi Hmm. waktu itu 10 juta aku dapat itu kan maksudnya dari account yang biasa aku pakai jadi dapat margin juga jadi marginnya kalau nggak salah tergantung saham lah ada yang kali 2 kali 3 jadi aku pakai margin terus jadi all in margin jadi naiknya itu cepat compoundingnya dan Hmm. waktu itu marketnya lagi bagus kalau market sekarang ya aku pasti nggak bisa juga sih market sekarang bulan ini apalagi susah banget kan apa orang sering curhat ya kok ini market susah banget ya memang market sekarang itu susah banget aku juga bulan ini monthly-nya masih loss kok. Jadi kayak teman-teman yang lagi loss ya semangat. Semua merasa susah market Hmm. yang April ini gitu. Hmm. Oh iya, terus oh iya aku kalau masuknya di account yang biasa aku pakai, maksudnya account besar ya, aku langsungnya pakai porsi. Misalnya kayak yakin banget biasanya aku 40%. Kalau nggak yakin banget maksudnya 20%. Terus kita tunggu di area-area yang kelihatan apa ya? Kelihatan supportnya. Kalau kan kamu scalping, kamu nggak perlu lihat chart lagi. Lihat aja di bid yang tebal-tebal. Aku biasanya antrinya di situ sih. Hmm. Biasanya biasanya nggak mungkin jebol atau antri satu tick di atas yang bid yang tebal. Kalau Hmm. mau biasanya kan kalau event dia naik kencang dia pasti ada turun dulu sedikit baru naik lagi kan. Aku antrinya di bid yang tebal di satu tick di atasnya. Biasanya gitu sih. Hmm. Oke, berarti kalau misalnya sekali masuk, misalnya dari total modal 100%, nggak semua dihantam gitu ya, langsung all in modalnya gitu. Hmm. Uh, aku biasanya pakai 30, 40, 40 atau enggak tergantung sih bisa 20, 40, 40 tergantung saham ya. Lihatnya karakter sahamnya ini seperti apa. Atau enggak kalau misalnya saham yang kayak udah setiap hari kita pantau ya aku masuknya lebih banyak. Kadang-kadang masuknya udah 60%, 70%, kayak tergantung sahamnya aja.
Tapi kalau misalnya saham yang kalian nggak yakin, kan ada insting ya kita, oh ini kok kayak mau diguyur, tapi kok penasaran ya, kayak bisa naik, masuk kecil aja 10% atau 20% modal gitu sih. 20% alokasi yang ingin dimasukin ya, bukan 20% equity. Oke. Ini ada pertanyaan, Kak, untuk target gain monthly scalping itu berapa persen? Kalau tadi kan bilang kalau bulan ini monthly-nya masih minus deh. Tapi ada target nggak sih biasanya naruh buat monthly-nya? Hmm, aku sih nggak ada target monthly persenan ya, tapi Hmm. aku ada target dailynya. Target daily aku misalnya 1 juta gitu. Aku ada target dailynya. Jadi biasanya kalau target dailynya udah kecapai, aku hari itu udah agak lebih santai. Jadi kayak oh liatin aja gitu sih. Hmm. Oke. Kalau ada Tapi Kak, ada tuh biasa nih, ini nggak bisa dihindari nih Kak ya. Targetnya misalnya sehari 1 juta nih, udah capai. Tapi gatel nih kayak, kayaknya bisa nih lagi scalping nih. Pas masuk ternyata kegulung 1 jutanya. Gimana tuh? eh, biasanya sih aku kalau masuk lagi nggak sebesar yang aku masuk pertama. Jadi kalau misalnya loss pun nggak sebanyak yang pertama. Kecuali emang market lagi jelek banget ya. Dan maksudnya ini yang aku learn akhir-akhir ini sih, kita harus tahu kapan harus stop. Aku merasa akhir-akhir ini aku juga lumayan over trading. Kalau nggak trading itu kayak aduh tangan gatal banget nih. Aduh kok kayaknya harus trading nih. Kalau nggak kayaknya aduh hidupku suram gitu-gitu. Jadi kayak ya itu nggak bagus juga sih. Aku merasa kita harus learn kapan harus stop dan merasa oh enough gitu untuk hari ini enough. Dan misalnya kalau misalnya kita kayak masuk hari itu kayak suwe banget masuk apa aja, kok loss, misalnya even lossnya kayak misalnya cuma 1%, tapi masuk apa aja loss, itu maybe kita harus take a break dulu buat saat itu, dan udah hari itu tutup market aja, jalan sama teman kayak atau apa. Jadi maksudnya jangan sampai apa ya, jangan sampai kayak ngoyo banget harus trading, harus maksain oh hari ini harus trading, harus cuan. Itu kayak bikin psikologis makin rusak, dan kalau psikologis makin rusak kita makin nggak pede sama analisa sendiri. Itu yang aku rasain akhir-akhir ini sih. Tuh. Oke. Berarti kalau udah sekali cut loss, udah selesai gitu? Atau bisa toleransi sampai 2 kali? Kalau misalnya memang masuknya 2 kali loss, ya udah tutup aja dulu hari ini nggak trading lagi.